Saat ini sedang terjadi krisis di Rusia. Dan ini bukan masalah kecil. Krisis ini telah melanda seluruh negeri, menyebar dari Moskwa hingga Siberia, karena perang Putin tidak hanya kembali ke tanah air, tetapi juga mulai menyakiti rakyat yang menurut klaim pemimpin kuat Rusia itu bisa ia lindungi. Ukraina membuat Putin menanggung akibat semua perbuatannya. Bagaimana? Ukraina baru saja menemukan saklar untuk mematikan Rusia, lalu langsung menekannya. Saat kita berbicara, Rusia sedang mengalami salah satu krisis bahan bakar terburuk yang pernah dialami negara itu sejak Putin menggenggamnya dengan tangan besi dan menolak untuk melepaskannya. Kampanye Ukraina yang menghancurkan terhadap minyak Rusia melumpuhkan seluruh negeri karena kekurangan bahan bakar merajalela di berbagai wilayah yang tidak pernah Putin bayangkan bisa terdampak oleh upaya Ukraina. Semuanya dimulai dari Crimea. Mei lalu, Ukraina meluncurkan kampanye terkoordinasi untuk menghancurkan logistik Rusia yang memasok semenanjung Crimea. Disebut blokade logistik, kampanye ini membuat Ukraina menyerang truk pasokan dan bahan bakar di jalur logistik yang menopang pendudukan Rusia di Crimea dan telah memberikan dampak nyata. Pada 4 Juni dilaporkan kekurangan bahan bakar di Crimea sehingga SPBU membatasi pembelian pelanggan. Kebanyakan orang diberitahu hanya boleh membeli 20 liter bahan bakar per kendaraan, sehingga menyulitkan mereka yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Gambar-gambar mulai beredar yang menunjukkan antrean panjang di luar stasiun pengisian bahan bakar saat orang-orang di Crimea dengan putus asa berusaha mendapatkan sisa-sisa bensin yang masih tersedia di semenanjung itu. Pada 21 Juni, pembatasan berubah menjadi penangguhan total penjualan bahan bakar kepada semua kecuali lembaga pemerintah setelah serangan Ukraina terhadap logistik Crimea meningkat. Awalnya tampak seolah-olah krisis bahan bakar Rusia hanya akan memengaruhi satu wilayah, tetapi situasinya menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Masalah utama Putin adalah kampanye isolasi Crimea dilakukan bersamaan dengan upaya yang lebih luas untuk melumpuhkan kilang minyak dan pusat transportasi Rusia. Dan kampanye itu bisa dibilang sedang menyebabkan masalah besar di Rusia saat ini. Pada 22 Juni, media United 24 melaporkan bahwa 6 wilayah Rusia terpaksa menerapkan jenis pembatasan bahan bakar darurat yang sama seperti yang kita lihat di Crimea pada awal bulan Juni. Pembatasan tersebut berbeda-beda di setiap wilayah, dengan 6 wilayah itu adalah Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk, dan Voronezh. Pembatasan di wilayah ini tidak separah di Crimea, setidaknya saat ini. Sebagai contoh, pihak berwenang di Omsk membatasi pembelian bensin hingga 40 liter per mobil, dengan solar dibatasi 80 liter di kota dan 200 liter di jalan raya. Di Saratov, pembelian bensin dibatasi 30 liter setidaknya sampai tanggal 30 Juni. Dan di Voronezh, warga yang membeli di SPBU Lukoil hanya bisa mendapatkan 30 liter bensin dan 60 liter solar per mobil. Irkutsk mengalami kondisi terburuk. Beberapa SPBU menghentikan layanan dan hanya menyediakan bahan bakar untuk layanan darurat serta utilitas publik. Yang kita lihat di sini jelas adalah krisis bahan bakar yang sedang muncul. Mungkin Anda bertanya, apa masalah besarnya? 6 atau 7 wilayah Rusia termasuk Crimea membatasi penjualan bahan bakar. Apakah ini benar-benar krisis? Pertanyaan ini bagus, dan jawabannya bisa ditemukan jika kita melihat situasi bahan bakar di Rusia saat ini. 6 atau 7 wilayah ini memang jadi berita utama karena pembatasan, tetapi kenyataan yang coba disembunyikan Rusia adalah bahwa ada puluhan wilayah lain yang juga bermasalah dengan bahan bakar. Dalam sebuah artikel pada 20 Juni, Wall Street Journal mengungkapkan bahwa pembatasan pembelian bahan bakar sebenarnya telah menyebar ke 53 wilayah di Rusia dan Ukraina yang diduduki, dengan wilayah terjauh diberlakukan di daerah terpencil Siberia dan wilayah Arktik Rusia. Wilayah yang kami sebutkan hanya tempat di mana gubernur mempublikasikan kelangkaan sehingga media mengetahuinya. Namun menurut jurnal tersebut, media Rusia bernama The Bell mencatat ada total 53 wilayah yang terdampak setelah dengan cermat mengumpulkan pengumuman publik yang belum tentu terlihat oleh media barat. Ini sangat signifikan. Apa yang awalnya terlihat seperti masalah bahan bakar regional, kini sudah berkembang menjadi krisis yang melanda hampir seluruh Rusia. Rusia berusaha keras agar semua ini tidak dipublikasikan. Selain beberapa pengumuman yang cukup digaungkan hingga terdengar di luar Rusia, sedikit informasi yang keluar dari Federasi Rusia. Putin belum berkomentar soal krisis ini, dan itu tidak mengejutkan.
Mengakui bahwa ada kekurangan bahan bakar di seluruh Rusia akan sama saja dengan Putin akhirnya mengakui bahwa Ukraina mungkin benar-benar menimbulkan kerusakan serius pada Rusia dengan serangannya. The Wall Street Journal menyebut kabinet Putin akan bertemu 26 Juni untuk membahas masalah ini. Namun solusi yang bisa ditemukan masih sulit diprediksi. Bukan berarti Kremlin bisa membuat bahan bakar muncul begitu saja dari udara dan sulit untuk memerintahkan kilang meningkatkan produksi ketika kilang-kilang itu terus-menerus diserang oleh drone Ukraina. Akan dibahas lebih lanjut sebentar lagi. Meskipun Kremlin mungkin tetap bungkam, rakyat Rusia mulai bersuara tentang masalah yang mereka hadapi. Jurnal itu melaporkan seorang wanita mengeluh di Telegram karena harus menunggu lebih dari 2 jam mengisi bensin saat perjalanan antara Moskow dan Saint Petersburg. Fakta bahwa kita bahkan menyebutkan wilayah-wilayah tersebut menunjukkan seberapa luas krisis ini telah menyebar. Bagi Putin, ini adalah 2 permata mahkota Rusia. Jika mereka kekurangan bahan bakar, daerah lain di Rusia yang kurang penting akan menghadapi masalah besar. Radio Free Europe, Radio Liberty menawarkan lebih banyak informasi. Kami tidak bisa mengisi bensin karena tidak ada bensin di Krasnodar, menurut salah satu pengemudi. Di Tatarstan, lebih dari 1.000 km jauhnya, yang lain bilang jarum penunjuk tetap kosong seperti biasa, dan saya benar-benar panik. Kedua wilayah ini tidak termasuk 7 wilayah yang sudah disebutkan, membuktikan krisis bahan bakar telah menyebar di seluruh Rusia. Yang kini dihadapi Putin, mau dia akui atau tidak, adalah krisis bahan bakar terburuk yang pernah harus dihadapi Rusia sejak perang Ukraina dimulai. Dan bisa jadi, ini adalah krisis terburuk yang pernah dihadapi Rusia sejak Putin berkuasa. Mungkin terdengar aneh untuk dikatakan, namun sekitar waktu yang sama pada tahun 2025, laporan serupa tentang krisis di Rusia juga ditulis. Saat Ukraina mulai menggempur kilang-kilang minyak Rusia pada paruh kedua tahun 2025, antrean mulai terbentuk dan pembatasan mulai diberlakukan. Ukraina telah menghancurkan setidaknya 17% kapasitas penyulingan Rusia pada bulan Agustus, menurut Guardian. Rusia tampaknya dulu mengalami krisis bahan bakar besar seperti yang kita lihat sekarang, namun kini tampaknya tidak lagi demikian. Laporan Desember 2025 dari Moscow Times menyebut survei terhadap 1.600 orang di mana kurang dari seperempat responden pernah mengalami kekurangan dan hanya 6% yang mengalaminya lebih dari 5 kali. Dari semua orang yang menghadapi kekurangan di 2025, hanya 10% yang bilang tak bisa menemukan pom bensin alternatif. Jadi memang ada kekurangan pada tahun 2025, tetapi mungkin belum bisa disebut krisis. Tahun 2026 sangat berbeda. Lebih dari 50 wilayah Rusia mengumumkan pembatasan, menunjukkan situasi ini lebih besar dari yang pernah terjadi sejak Putin memulai perangnya. Jika angka itu belum cukup meyakinkan Anda, masih ada lagi. Keputusasaan sudah mulai melanda Rusia, karena sudah mulai muncul laporan tentang masalah yang disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar besar-besaran di negara itu. Ini membuktikan bahwa kita menghadapi krisis bahan bakar nyata. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami mengungkap cerita lengkap di balik berita utama di semua video kami. Jadi pastikan Anda berlangganan agar tetap melihat video kami di feed Anda. Di Rusia, kini mulai terlihat tanda pasti kekurangan, yaitu munculnya para penjual ulang. Orang-orang yang ingin memanfaatkan ekonomi dasar penawaran dan permintaan berusaha memborong sebanyak mungkin bahan bakar yang tersedia di Rusia agar mereka bisa menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika Anda ingat masa-masa awal pandemi COVID-19, Anda mungkin masih ingat penimbunan tisu toilet dan hand sanitizer secara berlebihan oleh orang-orang yang mencoba mencari keuntungan cepat. Ini sama saja, hanya saja kali ini dengan bahan bakar. Rusia sudah berusaha menindak pasar penjualan ulang yang sedang berkembang ini karena mereka mencoba menyembunyikan semua tanda-tanda krisis bahan bakar yang sebenarnya sudah sangat meluas. Dalam laporan tanggal 22 Juni United 24, media mengungkapkan bahwa platform digital di seluruh Rusia, termasuk Wildberries dan Avito, mulai melarang iklan dari para penjual ulang yang mencoba mencari uang cepat dengan menjual bensin kepada orang-orang yang putus asa. Platform-platform ini tidak melakukan hal ini atas inisiatif mereka sendiri. Mereka bekerja sama dengan layanan anti-monopoli federal Rusia untuk mencegah lonjakan penjualan kembali bensin dan solar sejak krisis bahan bakar menyebar di Rusia. Banyak orang mencoba peruntungan mereka dengan skema mencari uang ini. Seminggu sebelum laporan itu, pencarian bensin di Avito menghasilkan 740 iklan, dengan 340 diantaranya dibuat oleh entitas perusahaan.
Saat ini, United 24 Media menambahkan bahwa 7.000 dari 29.000 SPBU di Rusia sedang kekurangan bahan bakar setelah perusahaan-perusahaan terbesar di pasar bahan bakar mulai membatasi penjualan. Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim bahwa mereka berusaha membatasi pembelian panik, tetapi mungkin saja mereka menjual lebih sedikit karena memang stok mereka berkurang. Keputusasaan juga mulai menyebar ke sektor penerbangan Rusia. Pada 13 Juni, RBC Ukraine mengungkapkan bahwa Rusia telah memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar di beberapa bandara komersial, termasuk di Krasnodar, Makhachkala, dan Nizhny Novgorod. Harga grosir bahan bakar jet juga 52% lebih tinggi di Rusia dibandingkan awal Maret, dan tampaknya jelas bahwa pembatasan tersebut diberlakukan untuk memastikan hal itu. Pasokan bahan bakar penerbangan yang menipis akan diprioritaskan untuk militer, lalu maskapai komersial jauh di belakang sebagai prioritas kedua. Rusia melarang ekspor bahan bakar jet hingga 30 November untuk memperkuat pasokan domestik. Jadi bukan hanya bensin yang mulai habis, bahan bakar penerbangan juga cepat menipis di Rusia. Sektor penerbangan kecil di Rusia khususnya mulai panik. Itu menurut laporan Kyiv Post tanggal 22 Juni yang mengungkapkan bahwa pilot pesawat kecil hampir tidak mungkin lagi menemukan bahan bakar penerbangan untuk pesawat mereka. Sekali lagi, pasokan yang terbatas ditambah dengan harga yang naik disebut sebagai penyebabnya, yang keduanya merupakan hasil dari kampanye Ukraina terhadap sektor minyak Rusia. Media yang sama melaporkan masalah bahan bakar jet Rusia, menyebut setidaknya 2 maskapai telah menghentikan pasokan bahan bakar cadangan untuk pilot. Jika cuaca buruk atau pengalian mendadak terjadi, pilot tidak punya banyak pilihan untuk menjaga pesawat tetap terbang. Kembali ke pesawat kecil, United 24 Media menambahkan bahwa beberapa pilot sedang menguji bensin yang dibuat untuk mobil di pesawat mereka. Itu adalah ide yang buruk. Ada alasan mengapa kamu tak pernah melihat pesawat baling-baling isi bensin di SPBU. Bensin mobil kurang stabil dibanding bensin aviasi yang seharusnya dipakai pesawat seperti ini. Setiap kali seorang pilot lepas landas dengan bahan bakar yang tidak diperuntukkan bagi pesawatnya, mereka mengambil risiko ledakan yang cukup besar. Mesin bisa meledak karena Rusia mulai kehabisan jenis bahan bakar yang biasa digunakan para pilot. Kita sering melihat bukti krisis bahan bakar di Rusia. Meski Moscow Times menilai krisis ini masih bisa dikelola Kremlin untuk saat ini, pilihan mulai menipis. Ukraina tidak akan menghentikan kampanyenya, bahkan akan makin intens. Kenaikan harga bahan bakar bisa menurunkan permintaan, tapi juga memicu kemarahan dan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah banyak warga Rusia yang tak bisa mengemudi. Media juga menyebut kelangkaan mulai teratasi di musim gugur, meski periode kelangkaan akibat Ukraina semakin lama tiap tahun. Tetap saja, itu pada dasarnya berarti bahwa Rusia tidak bisa berbuat banyak kecuali berharap serangan Ukraina melambat. Dan itu membawa kita pada apa yang sebenarnya menyebabkan krisis bahan bakar Rusia sejak awal. Kami sudah bilang di awal video bahwa Ukraina menemukan dan menekan tombol mati Rusia. Secara praktis, itu berarti Ukraina telah terus-menerus menggempur kilang minyak Rusia dalam sebuah kampanye yang mulai berlangsung serius pada tahun 2025 dan hanya semakin meningkat seiring kita memasuki tahun 2026. The Wall Street Journal menyoroti serangan terbaru ke kilang minyak utama Moskow, penyedia lebih dari sepertiga bahan bakar ibu kota Rusia dan sekitarnya, sebagai bukti aksi Ukraina. Ditambahkan bahwa Ukraina telah melakukan lebih dari 24 serangan semacam ini terhadap kilang minyak Rusia sejak bulan Maret, yang berpotensi menghilangkan sekitar 20% kapasitas penyilangan Rusia. Itu saja sudah buruk, tapi ada data lain yang menunjukkan skala kampanye Ukraina. Radio Free Europe Radio Liberty mengungkapkan bahwa Ukraina telah melakukan setidaknya 40 serangan terhadap fasilitas minyak Rusia, termasuk kilang, terminal, dan depo penyimpanan antara 1 Mei hingga pertengahan Juni. Serangan Ukraina yang paling mengesankan adalah saat berhasil menghantam target yang berjarak lebih dari 1.500 km dan menunjukkan pada Putin bahwa drone mereka bisa menyerang hampir semua lokasi penting di Rusia. Euromaidan Press mengambil sudut pandang yang lebih luas, mencatat bahwa Ukraina telah menyerang 24 dari 33 kilang minyak terbesar di Rusia sejak 2022. Dengan sebagian besar serangan ini terjadi dalam 12 bulan terakhir. Dan bukan hanya jumlah kilang yang diserang, tapi juga pengulangannya. Pada 22 Mei, Kiev Independent menambahkan bahwa Ukraina telah menyerang kilang minyak Rusia sebanyak 158 kali sejak Putin melancarkan invasinya.
Rata-rata Kasar menggunakan angka ini, dan 24 kilang yang telah diserang menghasilkan hampir 6,6 serangan per kilang, meskipun jumlahnya tentu bervariasi, tergantung seberapa penting Ukraina menganggap sebuah kilang. Dan pada 16 Juni, Odessa Journal melaporkan bahwa serangan Ukraina telah mengganggu lebih dari 30% kapasitas penyulingan Rusia, bukan 20% seperti yang diklaim oleh Wall Street Journal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah Rusia bukan pada minyak, melainkan pada drone Ukraina. Sanksi lewat serangan fisik Ukraina menyebabkan kelangkaan bahan bakar di Rusia dan mempersulit penjualan minyak Rusia. Bloomberg Podcasts menunjukkan bahwa laporan OPEC tanggal 11 Juni mengungkapkan bahwa produksi minyak mentah Rusia turun 690.000 barel per hari, di bawah tingkat yang disyaratkan dalam perjanjian dengan OPEC pada bulan Mei. Itu bukan kebetulan. Ukraina membuat minyak itu terbakar, yang berarti Rusia tidak bisa menjualnya, dan apa yang dimiliki Rusia dialirkan ke pasar domestiknya. The Moscow Times menambahkan bahwa penurunan Rusia pada bulan Mei merupakan bulan ke-6 berturut-turut di mana produksi minyak Rusia menurun. Sekali lagi, salahkan Ukraina dan sanksi lewat drone-nya. Mereka membuat kekacauan di Rusia bukan hanya karena masalah bahan bakar yang sudah parah, tapi setiap kali Ukraina menghancurkan fasilitas minyak seperti kilang, depo, atau terminal, itu merugikan Rusia. Seiring pendapatan minyak menurun dan pengumpulan pajak tidak mencapai target seperti yang diharapkan, defisit anggaran Rusia justru semakin membesar. New Voice of Ukraine mengatakan pada 17 Juni bahwa pendapatan Rusia sekarang kurang 28 miliar dolar dari proyeksi, yang berdampak pada mesin perang Putin. Rusia harus terus mengeluarkan dana untuk mempertahankan perang, tetapi sekarang mulai kehilangan banyak uang, dan semua itu disebabkan oleh Ukraina. Masalah Rusia makin parah karena tidak bisa cepat memperbaiki kilang minyak yang terus diserang Ukraina. Sanksi Barat membuat Rusia makin sulit memperoleh komponen guna memperbaiki mesin yang rusak akibat drone Ukraina. Bukan tidak mungkin, tapi Rusia harus mengakali sanksi dengan membeli suku cadang dari negara ketiga yang juga harus menunggu pengiriman dan pasti mengenakan harga jauh lebih mahal untuk menutupi risiko berbisnis dengan Rusia. Sekarang, perbaikan yang sebelumnya mungkin hanya memakan waktu beberapa hari, kini membutuhkan waktu berbulan-bulan karena lambatnya pasokan suku cadang. Saat kilang minyak beroperasi lagi, Ukraina biasanya mengirim drone untuk menghentikannya. Ini mulai terasa seperti siklus tak berujung bagi Rusia yang membuat rakyatnya gelisah. Selain antrean di SPBU dan pembatasan, hanya ada sedikit tanda dampak kekurangan bahan bakar Rusia bagi warganya. Kamp musim panas anak-anak di Crimea ditunda karena kekurangan bahan bakar, kata Reuters. Mungkin ini masalah kecil, tapi ini adalah contoh bagaimana perang yang dimulai oleh Putin kini berbalik menyakiti rakyatnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, suku bunga di Rusia kemungkinan tetap tinggi akibat masalah ekonomi dari kampanye Ukraina. Bank Sentral Rusia memangkas suku bunga acuan dari 14,5% menjadi 14,25% pada 19 Juni, yang sekilas tampak seperti kabar baik. Namun, Euronews menunjukkan bahwa para analis memperkirakan pemotongan yang lebih tajam akan terjadi dan 14,25% masih sangat tinggi. Kepala Bank Sentral Elvira Nabiulina juga telah memperingatkan bahwa apa yang dia sebut sebagai risiko yang mendorong inflasi ditambah dengan pengeluaran Kremlin yang lebih tinggi dari perkiraan, berarti masalah-masalah seperti ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Masalah tersebut bahkan bisa menjadi lebih buruk, terutama jika Ukraina melanjutkan kampanyenya terhadap minyak Rusia. Perang Putin kembali menyakiti rakyatnya sendiri. Dan jika Anda berpikir bahwa Kremlin akan melakukan sesuatu untuk meredam ketidakpuasan yang pasti akan muncul akibat semua ini, maka pikirkan lagi. Pesan Rusia melalui pembawa acara pro-Kremlin Vladimir Solovyov menyatakan bahwa isu kelangkaan bahan bakar di media sosial hanyalah kepanikan berlebihan. Seorang pembicara di acara Solovyov mengklaim semuanya baik-baik saja dan bensin tersedia di mana-mana. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kelangkaan telah menyebar dari Siberia hingga Moskow dan ke daerah-daerah lainnya. Dan sementara Putin terus meremehkan apa yang sedang terjadi, Ukraina hanya akan membuat semuanya menjadi jauh lebih buruk. Uangnya mulai menipis, bahan bakar juga ikut menipis, dan cepat atau lambat, antrean di pompa bensin akan memicu gejolak sosial yang paling tidak ingin dilihat oleh Putin. Crimea terdampak paling parah. Kekurangan bahan bakar paras justru jadi masalah terkecil bagi penjajah di semenanjung Crimea. Strategi isolasi Ukraina sedang mengubah Crimea menjadi sebuah pulau dan akan segera mengakhiri kekuasaan ilegal Putin. Bagaimana? Kamu bisa temukan jawabannya dan apa yang Ukraina lakukan di video kami.
Jika kamu suka video ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show untuk mendapat lebih banyak liputan tentang dampak perang Putin pada rakyatnya. Terima kasih sudah menonton.